Pernahkah kalian melihat seorang prajurit gagah menikahi wanita lusuh yang hidup menggelandang? Pernahkah kalian membayangkan bahwa wanita yang tampak seperti peminta-minta itu justru menyimpan identitas yang bisa membuat semua orang terengah-engah? Kenapa bisa seorang TNI jatuh cinta pada wanita semacam itu? Dan mengapa seluruh satuan militernya menertawakannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti kisah ini sampai akhir, karena kisah ini bukan sekedar tentang cinta, tapi tentang harga diri, takdir, dan rahasia yang bikin siapapun terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau di dunia dan akhirat. Sahabat Rizka Story, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kalian akan menemukan kisah nyata, penuh hikmah, yang bisa membuka hati dan mata kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Namaku adalah Rama Sersan 1 di sebuah batalion infanteri di Jawa Timur. Tugasku berat, tetapi hidupku lurus-lurus saja. Aku bukan orang yang suka mencari masalah. Hidupku datar bahkan cenderung hampa. Sampai suatu hari, takdir mempertemukanku dengan wanita paling aneh dan paling mengubah hidupku. Pagi itu, aku baru saja menyelesaikan apel pagi di markas. Badanku masih berkeringat, tapi pikiranku gelisah. Aku memutuskan jalan kaki pulang ke rumah dinas. Di jalan kecil samping pasar, mataku tertuju pada sosok perempuan yang duduk di pinggir selokan. Rambutnya panjang dan kusut. Wajahnya lusuh tak terurus. Pakaian yang ia kenakan robek di beberapa bagian. Awalnya kupikir dia hanya pengemis biasa, tapi entah mengapa aku berhenti. Ada sesuatu di tatapannya. Tatapan kosong tapi dalam, seolah menahan ribuan luka yang tak bisa diteriakkan. Aku mendekatinya. "Mbak, kenapa duduk di sini?" Ia menoleh pelan. Tak menjawab, hanya menunduk. Aku keluarkan uang Rp tahun dari dompet dan sodorkan ke tangannya. Tapi ia tidak mengambil. "Kalau lapar, saya belikan makannya," ucapku. Lagi-lagi dia diam, hanya memejamkan mata pelan, seolah tak tahu harus bicara apa. Akhirnya aku pergi ke warung terdekat dan membelikan nasi bungkus serta teh manis. Saat kembali dia masih di sana. "Makannya biar nggak sakit," kataku. Ia menatapku lalu berucap pelan. Sangat pelan. "Terima kasih." Suara itu lembut, teredam, tapi jelas. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku untuk tahu lebih dalam. Hari berikutnya, aku kembali melewati jalan itu dan dia masih ada di sana. Duduk bersandar ke dinding toko yang belum buka. Kali ini aku memberanikan diri untuk duduk di dekatnya. "Namaku Rama. Kamu siapa?" Ia menatapku agak curiga, tapi akhirnya menjawab, "Tia," katanya singkat, sendirian. Tia mengangguk. Sudah lama obrolan itu tak berlangsung lama. Tapi sejak hari itu aku seperti punya kebiasaan baru. Setiap selesai tugas, aku cari Tia. Aku ajak bicara. Kadang hanya duduk berdua di tepi jalan sambil makan gorengan. Entah kenapa aku merasa nyaman. Rekan-rekanku mulai curiga. "Sering banget lu ke pasar, mah. Ada cewek ya?" Goda Serka Dimas. Aku hanya tersenyum tak ingin menjelaskan, karena kupikir mereka tak akan mengerti. Namun gosip cepat menyebar. Beberapa tentara lain mulai ikut memperhatikan Tia. Mereka menjibir. "Seriusan Rama pacaran sama gembel? Dia itu TNI bro. Masa pasangannya kayak begitu? Gil, bisa turun pangkat tuh." Tapi aku tak peduli. Bahkan ketika komandanku sendiri sempat menegur. Aku tetap memilih Tia. "Kamu pikir wanita itu bisa menjadi pasangan hidupmu?" Tanya dan Ramil padaku suatu malam. "Bukan soal bisa atau tidak, Pak. Tapi saya ingin, dan dia manusia juga." Jawabku mantap. Beberapa hari kemudian, aku membuat keputusan besar. Aku melamar Tia di pinggir jalan itu. Hanya dengan cincin perak sederhana, aku mengucapkan niatku. "Tia, kamu mau nikah sama aku?" Dia tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Kamu yakin, Rama? Aku nggak pernah siyakin ini sebelumnya." Dan hari itu kami menikah secara sederhana di rumah Pak RT. Hanya disaksikan segelintir orang, tanpa gaun mewah, tanpa pesta.
tapi hatiku tenang. Namun setelah pernikahan itu, tekanan dari rekan-rekan makin berat. Kamu mempermalukan nama kesatuan, kata salah satu atasanku. Ini mencoreng seragam yang kamu pakai, kata lainnya. Ada yang tertawa saat melihatku berboncengan naik motor butut bersama Tia. Bahkan ada yang diam-diam memotret dan menyebarkannya ke grup WhatsApp batalion. Tahu semuanya, tapi ia tak pernah mengeluh. Kamu yakin masih mau bersamaku? Tanyanya pelan suatu malam. Aku mengangguk. Aku lebih yakin sekarang, daripada saat aku bersumpah setia pada negara. Namun di balik semua hinaan itu, ada satu hal yang tak ku ketahui. Dia menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum ia buka. Bahkan padaku. Suatu malam, ia menatapku dengan serius. Maafkan aku, Rama. Aku belum bisa jujur sepenuhnya. Tapi saat waktunya tiba, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku hanya mengangguk. Tak banyak tanya. Aku tahu sesuatu akan datang. Aku hanya belum tahu kapan dan seberapa besar dampaknya bagi hidupku. Dan ketika waktunya tiba, semua orang akan diam. Semua yang menertawakan akan ternganga, dan aku pun akan terkejut. Tapi itu akan terjadi di bab berikutnya. Setelah kami menikah, kehidupan kami sangat sederhana. Bahkan mungkin bagi sebagian orang menyedihkan. Aku tetap tinggal di rumah kontrakan kecil dekat markas. Dindingnya dari papan kayu lapis. Atap sengnya sering bocor kalau hujan. Tapi bagiku tempat itu adalah surga. Karena ada Tia di dalamnya. Tia berubah sejak jadi istriku. Ia mulai rajin membersihkan rumah, mencuci baju dinas dengan tangannya sendiri, memasakkan sarapan meski hanya telur dadar dan nasi hangat. Namun ada sesuatu yang tak hilang darinya. Kesedihan yang dalam di matanya, seperti luka lama yang belum sembuh. Seringkali aku memergokinya termenung di beranda, memandangi langit malam. Terkadang matanya berkaca-kaca. Tapi saat kutanya, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Gak apa-apa, aku cuma kangen langit masa lalu." Kalimat itu selalu membuatku bingung. Langit masa lalu? Apa maksudnya? Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan acara reuni batalion. Acara itu biasanya penuh formalitas. Semua prajurit dan keluarganya diundang. Aku tak berniat datang. Tapi Dan Ramil memaksaku hadir. "Ajak istrimu, kita harus tunjukkan kekompakan." Katanya, aku tahu itu bukan ajakan, tapi sindiran halus agar mereka bisa melihat langsung. Gembel yang aku nikahi. Akhirnya aku putuskan datang. Tia awalnya menolak, tapi aku yakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Aku nggak punya baju pantas. "Rama, aku malu." Aku tersenyum. "Kamu cuma perlu jadi dirimu. Itu sudah cukup untukku." Aku membelikannya gamis sederhana, warna biru langit dan kerudung polos. Saat ia memakainya, aku tak bisa menahan senyum. Ia tampak cantik. Luar biasa cantik. Bukan karena bajunya, tapi karena ketulusan di wajahnya. Hari acara pun tiba. Aula markas, penuh prajurit berseragam rapi dan istri-istri mereka yang berdandan elegan. Saat aku masuk bersama Tia, seketika suasana menjadi canggung. Beberapa orang yang sedang tertawa tiba-tiba berhenti. Pandangan mata mereka jelas-jelas menghakimi. "Wah, itu istri Ramaya gila. Masih kelihatan kayak pemulung." Bisik seorang sersan kere rekannya. "Apa nggak malu ya dia bawa ke sini? Pantes karirnya mentok. Istrinya aja kayak begitu." Aku mendengar semua itu, tapi kutan dadaku. Dia menggenggam tanganku kuat-kuat, seolah ingin bilang, "Nggak apa-apa, aku kuat." Kami duduk di pojok aula. Tak banyak yang menyapa. Hanya satu atau dua prajurit lama yang datang sekadar bersalaman. Tiba-tiba Komandan Brigade datang ke panggung dan membuka acara dengan sambutan. Tapi sebelum pidatonya selesai, seseorang datang terburu-buru ke dalam aula. Seorang pria bersetelan jas hitam diikuti dua pengawal berseragam sipil. Mereka berjalan cepat ke arah kami, bukan ke panggung, bukan ke meja kehormatan, tapi ke meja kami. Ke arahku dan Tia. Semua mata tertuju pada mereka. Pria itu berhenti tepat di depan Tia, lalu membungkuk.
Maafkan saya, Nona Alisah, kami terlambat. Aku kaget. Semua orang bingung. Tia berdiri. Senyumnya pelan tapi elegan. Seolah berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Tidak apa-apa, Arya, kamu masih tepat waktu? Jawabnya. Aku berdiri kaku. Tia, siapa mereka? Dia menatapku lembut. Rama, maafkan aku. Aku belum jujur padamu. Tiba-tiba komandan turun dari panggung, menghampiri kerumunan yang mulai ramai. Ia tampak bingung, tapi begitu melihat wajah pria bersetelan jas itu, wajahnya berubah tegang. Pak Arya, ini kejutan besar. Pria itu tersenyum sopan. Kami hanya datang menjemput adik saya. Ia sudah terlalu lama menghilang. Seluruh ruangan terdiam. Tia menggenggam tanganku. Namaku bukan Tia Rama. Namaku Alisah Aryaningsih. Aku putri bungsu dari keluarga Aryaningsih Group, pemilik perusahaan konstruksi dan pertambangan terbesar di Asia Tenggara. Aku membeku. Dia melanjutkan. 3 tahun lalu aku kabur dari rumah. Ada konflik keluarga. Aku tak ingin dijodohkan demi bisnis. Aku memilih hidup di jalanan demi mencari arti diriku sendiri, bukan sebagai pewaris tahta perusahaan. Semua orang mulai berbisik. Gila dia itu Alisah Aryaningsih. Yang itu yang viral dulu. Yang hilang 3 tahun lalu. Aku masih tak percaya. Tia atau Alisah mengelus tanganku. Saat aku bertemu kamu, aku merasa diriku dihargai bukan karena harta, bukan karena nama keluarga, tapi karena aku manusia. Seketika ruangan penuh bisik-bisik. Mereka yang tadi menertawakanku kini tak bisa berkata apa-apa. Bahkan beberapa ada yang mencoba mendekat. Tapi para pengawal Ti menahan mereka sopan. Dan yang paling mengejutkan, komandan sendiri mendatangiku dan berkata, "Sersan Rama, maaf atas ucapan kami selama ini. Ternyata Anda bukan hanya prajurit yang setia, tapi juga pria yang berhati luar biasa." Tia tertawa kecil. "Kita pulang, suamiku. Tapi kali ini izinkan aku memperkenalkanmu sebagai menantu keluarga Aryaningsih." Aku menggenggam tangannya. Masih tak percaya. Tapi satu hal yang pasti, aku tak pernah menyesal memilihnya karena aku mencintainya. Bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang aku rasakan saat menatap matanya. Dan hari itu semua orang terdiam. Yang dulu menghina, kini hormat. Sejak malam itu hidupku berubah total. Nama istriku yang dulu kusebut Tia, kini dikenal semua orang sebagai Alisah Aryaningsih. Dan aku bukan lagi hanya seorang sersan satu dari batalion kecil di ujung kota. Aku tiba-tiba menjadi perbincangan di berbagai forum prajurit. Bahkan ada media online yang sempat mengangkat berita prajurit TNI nikahi gembel ternyata putri konglomerat. Tapi yang tak banyak orang tahu, perubahan yang paling besar bukan datang dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. 2 hari setelah kejadian itu, Alisah istriku mengajakku bertemu keluarganya di Jakarta. "Rama, ayah dan ibu ingin bertemu. Kita berangkat besok pagi," katanya sambil melipat pakaian ke dalam koper. Aku mengangguk pelan. "Kamu yakin ini waktu yang tepat?" Ia menatapku lembut. "Sudah waktunya semua ini jelas. Kamu berhak tahu seluruh kebenarannya." Perjalanan kami ke Jakarta terasa aneh. Dulu, kami hanya naik motor tua dari kontrakan ke pasar. Sekarang kami duduk di mobil mewah yang dikawal 2 kendaraan lain di depan dan belakang. Sepanjang jalan, aku hanya diam. Ada sesuatu yang mengguncang perasaanku. Aku bukan tidak bangga pada Alisah. Tapi aku mulai merasa terlalu kecil untuk berdiri di sisinya. Aku takut, Syah. Takut kehilangan kamu. Ia menggenggam tanganku. "Justru karena aku tahu siapa kamu, aku ingin tetap bersamamu. Hanya kamu yang mencintaiku sebagai manusia, bukan sebagai label." Setibanya di rumah keluarga Alisah, aku terpaku. Rumah itu lebih cocok disebut istana. Di depan gerbang tertulis nama besar Aryaningsih. Mans begitu masuk. Pelayan-pelayan langsung membungkuk hormat. Tapi aku tak merasa nyaman. Bukan karena perlakuannya, tapi karena aku merasa dunia ini terlalu jauh dari hidupku. Ayah Alisah, Bapak Adiman Aryaningsih, menyambut kami dengan ini lelaki yang menakan. Tajam. Aku berdiri tegak. "Saya Rama, Pak," suaminya.
Berani juga kamu yang mengambil putri keluarga kami tanpa izin. Aku hampir bicara, tapi Alisah memotong. Ayah, jangan salahkan Rama. Aku yang memilih hidup di jalan. Aku yang memilih menikah dengannya. Dia tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Ibunya datang menyusul. Wanita anggun dan halus, tapi nada suaranya dingin. Kamu menyia-nyiakan hidupmu demi prajurit rendahan Alisah. Aku hanya menunduk. Tapi Alisah menggenggam tanganku kuat-kuat. Bu, justru karena Rama bukan siapa-siapa, aku merasa aman. Dia tidak pernah memanfaatkan aku, tidak pernah menuntut apapun. Satu-satunya orang yang memperlakukanku seperti manusia seutuhnya. Ya, dia. Suasana jadi tegang. Aku menahan perasaanku. Tapi dalam hati aku tahu keluarga ini belum menerima aku. Beberapa hari kami tinggal di mensah itu, makan bersama seperti istana. Pelayan mondar-mandir, membawa piring perak, dan semua tamu yang datang selalu memandangi aku dengan heran. Apa benar itu suaminya Alisah? Gila. Dari mana dia muncul? Lihat bajunya masih pakai sepatu tentara. Kasihan. Aku mulai gelisah, dan puncaknya terjadi saat makan malam hari ketiga. Ayah Alisah membuka suara. Rama, kami sudah diskusikan ini. Kami akan memberikan kamu rumah di kawasan elit, mobil, dan modal usaha. Tapi kamu harus mundur dari TNI dan tinggalkan Alisah. Tanganku mengepal di bawah meja. Alisah berdiri. Apa maksud ayah? Ini suamiku. Tapi ayahnya tetap tenang. Kami ingin menyelamatkan reputasi keluarga selama kamu bersamanya. Nama Arya Ningsih dipertaruhkan. Kamu tahu itu? Aku berdiri perlahan. Nadaku rendah, tapi tegas. Maaf Pak, saya tidak bisa menerima tawaran itu. Rama, ujar Alis pelan. Aku menatapnya. Aku mencintaimu. Tapi aku juga punya prinsip. Aku tidak menikahimu untuk menjadi kaya. Aku menikahimu karena kamu manusia yang kucintai. Bukan pewaris perusahaan. Aku menatap orang tua Alis dengan hormat. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya tidak akan menjual kehormatan saya dengan harga berapun. Lalu aku berbalik dan pergi. Malam itu aku kembali ke kontrakan kecilku sendiri. Sendirian. Aku tinggalkan semua makanan mewah, kasur empuk, dan seluruh kemewahan yang tak pernah kusentuh sebelumnya. Tapi yang paling menyakitkan, aku juga meninggalkan Alisah. 3 hari aku tidak mengangkat teleponnya. Aku hanya menyibukkan diri di markas. Teman-teman yang dulu menghina, kini diam. Mereka seperti tak enak hati, tapi aku tak peduli. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba suara motor berhenti di depan kontrakan. Pintu diketuk. Rama. Itu suara Alisah. Saat kubuka, ia berdiri di sana dengan koper kecil, mengenakan gamis sederhana dan kerudung polos yang dulu kubelalikan. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Rama. Tapi keluargamu, aku sudah lepaskan semuanya. Sahamku, warisanku, bahkan nama belakangku. Aku bukan Alisah Arya Ningsih lagi. Aku istrimu. Hanya itu yang penting. Aku terdiam. Aku sudah pilih jalan hidupku, Rama. Kalau kamu masih menerimaku, izinkan aku jadi ibu dari anak-anakmu di rumah ini. Di kehidupanmu yang sederhana. Air mataku jatuh. Aku memeluknya. Erat kali ini tanpa kebingungan, tanpa ragu, karena cinta bukan tentang siapa kamu, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi. Pagi pertama setelah Alisah kembali ke kontrakan kami, semuanya terasa asing, sekaligus hangat. Ia tak lagi ditemani pelayan. Tak ada aroma parfum mahal, tak ada kendaraan mewah. Yang ada hanya suara cerat mendidih di dapur kayu reot. Aroma minyak goreng dari tempe yang sedang digoreng, dan lantai kayu berderit jika diinjak. Namun senyumnya tak berubah, bahkan lebih tulus dari sebelumnya. Aku bisa terbiasa, Rama, katanya sambil menyapu halaman kecil di depan rumah. Asal kamu bersamaku, semua bisa aku pelajari. Aku terdiam. Ada kekaguman dan rasa bersalah di dada. Syah, kamu tahu kan, hidup di sini nggak akan mudah. Ia menatapku. Aku tahu, tapi hidupku sebelumnya juga nggak mudah. Cuma beda jenis perjuangannya. Hari-hari kami berjalan pelan. Aku kembali bertugas seperti biasa, sementara Alisah mencoba beradaptasi dengan lingkungan.
Ia belajar mencuci pakai tangan, menanak nasi dengan kompor gas yang sering ngadat. Bahkan sesekali ikut membantu ibu-ibu tetangga jualan kue di pinggir jalan. Namun tak semua orang menerima perubahan itu. Ih, itu kan istri Rama. Masa beneran alis Aryaningsih? Katanya dulu putri orang kaya, sekarang ngelap meja warung. Mungkin cuma akting biar viral. Alisah mendengar semua itu, tapi ia tetap tersenyum. Suatu malam, ia duduk di sampingku, menempelkan kepalanya ke pundakku. Mereka boleh bicara apa saja, tapi hanya kamu yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku mengangguk, dan aku bangga padamu. Namun ujian sebenarnya belum selesai. 3 bulan setelah hidup bersama, kami mengalami cobaan berat. Ibuku yang tinggal di desa sebelah jatuh sakit. Biaya rumah sakit membengkak. Aku mengajukan pinjaman ke kesatuan, tapi prosesnya lama. Aku panik, dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada Alisah. Syah, kamu masih simpan tabungan kan? Ia menunduk. Rama, aku sudah lepaskan semuanya. Semua rekening, semua aksesku ke perusahaan, bahkan ponselku. Aku benar-benar mulai dari nol bersamamu. Hatiku seperti ditusuk. Jadi kita benar-benar nggak punya apa-apa. Alisah menggenggam tanganku. Kita punya satu sama lain dan itu lebih dari cukup. Tapi sebagai lelaki, sebagai suami, aku merasa gagal. Keesokan harinya saat aku pulang dinas, aku lihat Alisah tidak di rumah. Di meja ada sepiring nasi dan secangkir teh tawar. Aku mencari ke pasar, ke rumah tetangga, ke warung ujung gang. Dan akhirnya aku menemukannya di sudut trotoar, sedang duduk menggelar lapak kecil berisi jilbab dan bros murah. Sa, kamu ngapain di sini? Ia tersenyum lebar. Jualan Rama. Aku pinjam modal dari Bu Ati, biar bisa bantu biaya ibu kamu. Air mataku jatuh di tempat itu, juga bukan karena sedih, tapi karena aku merasa. Inilah bentuk cinta paling nyata yang pernah kutemui. Hari-hari berikutnya semakin berat, tapi juga semakin memperkuat cinta kami. Kami berdua bangun pukul pagi menyiapkan dagangan. Lalu aku berangkat dinas. Sepulang kerja, aku bantu membereskan sisa jualan dan mencuci baju. Orang-orang mulai melihat perubahan. Mereka yang dulu mencibir, kini pelan-pelan mulai mengangguk hormat saat kami lewat. Bahkan komandan di markas pernah memanggilku dan berkata, Sersan Rama, saya dengar istrimu mulai usaha sendiri. Kamu beruntung punya istri seperti dia. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku tahu, aku bukan hanya beruntung, aku diselamatkan. Namun badai belum selesai. Suatu malam saat kami baru saja selesai makan malam, ponsel Janulku berdering. Pak Rama, ini dari rumah sakit. Mohon segera datang. Kondisi ibu Anda kritis. Kami langsung berangkat ke desa. Dalam perjalanan, Alisah menggenggam tanganku dengan erat. Apapun yang terjadi, aku di sini, Rama, sampai akhir. Sayangnya, kami terlambat beberapa menit. Ibu menghembuskan napas terakhirnya sebelum sempat melihat kami datang. Aku terduduk lemas di samping ranjangnya. Maafkan aku, Bu. Aku belum jadi anak yang berhasil. Tapi Alisah memelukku. Rama, ibumu tahu kamu anak baik. Kamu suami yang setia. Lelaki yang jujur, itu jauh lebih berharga daripada semua gelar atau jabatan. Aku menangis di pelukannya. Hari itu aku menguburkan ibuku dengan tangan sendiri tanpa karangan bunga mewah, tanpa kamera media, hanya keluarga, beberapa tetangga, dan istri luar biasa yang kini menjadi rumah terkuat untuk hatiku yang lelah. 3 hari setelah pemakaman, aku mendapati sepucuk surat di meja dapur rumah kami. Surat itu tanpa nama pengirim. Hanya tertulis untuk Rama dan Alisah, dari seseorang yang tak sempat minta maaf. Isinya membuatku menggigil. Anakku Alisah, maafkan ayah yang dulu buta oleh gengsi dan jabatan. Kini setelah melihat pilihan hidupmu, ayah tahu bahwa harta tak pernah bisa membeli cinta sejati. Doakan ayah yang kini tak lagi kuat berjalan. Kalau kamu sempat pulang, pintu rumah ini akan selalu terbuka. Surat itu ditandatangani dengan tulisan tangan gemetar. Ayah Alisah menatap surat itu lama. Aku ingin memeluk ayah, ucapnya pelan.
Aku mengangguk. Kita akan ke sana nanti saat kamu siap. Ia menoleh padaku. Asal kamu ikut. Karena bagiku rumah adalah tempat di mana kamu berada. Aku menariknya ke pelukan di rumah kayu kecil itu. Kami mungkin tak punya banyak, tapi cinta, keberanian, dan kesetiaan cukup menjadikan kami keluarga yang utuh. Setelah melewati hari-hari penuh air mata dan perjuangan, kehidupan kami perlahan membaik. Lapak jualan kecil Alishaya berkembang. Ia kini tak hanya menjual jilbab dan bros, tapi mulai merintis usaha baju muslim wanita sederhana, menjahit sendiri dari rumah. Aku di sisi lain mulai rutin menerima tugas luar kota. Sebagai anggota TNI aktif, itu memang resikonya. Kadang seminggu, kadang 2 minggu aku harus meninggalkan Alisah sendiri di rumah. Tapi aku percaya padanya seutuhnya. Namun ternyata dunia tidak tinggal diam melihat seseorang bahagia. Pagi itu, saat aku sedang tugas di luar kota selama 5 hari. Alisah kedatangan tamu tak biasa. Namanya Andra, seorang pria berusia 3-an, berwajah bersih, necis, dengan jas mahal dan mobil hitam parkir di depan kontrakan kecil kami. Ia mengetuk pintu dan Alishaya membukanya dengan rasa heran. Andra, ucap Alis. Hampir tak percaya. Alisha, akhirnya aku menemukanmu, jawabnya. Andra adalah masa lalu Alisah, tunangannya. Sebelum ia kabur dari rumah, pria yang dijodohkan oleh keluarganya, demi kepentingan bisnis. Dulu Alisah melarikan diri dari pernikahan yang hampir berlangsung tepat 2 minggu sebelum hari haji. Dan sekarang pria itu datang berdiri di depan rumah reot, berlantai semen kasar, menatap Alishaya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku datang bukan untuk menagih janji, kata Andra pelan. Aku hanya ingin bicara 1 kali saja. Allah ragu. Tapi karena aku tidak di rumah, ia memilih berbicara di luar, di bangku kayu depan kontrakan. Kenapa kamu datang sekarang? Tanya Alisah. Karena aku belum pernah bisa melupakan kamu sejak kamu pergi hari itu. Allah terdiam. Andra menatapnya penuh harap. Kamu yakin ini hidup yang kamu pilih? Tinggal di rumah seperti ini? Hidup pas-pasan? Setiap hari kamu harus berjualan dan menunggu suamimu pulang dalam keadaan lelah dan penuh lumpur. Aku bahagia, Andra. Jawab Alis tegas. Tapi kamu bisa lebih dari ini. Kamu bisa punya butik sendiri, punya karyawan, punya rumah bertingkat. Aku bisa bantu wujudkan semua itu. Kalau kamu ikut aku. Alis bangkit. Cukup. Andra berdiri, tapi tak menyerah. Alis, aku tidak datang untuk merusak rumah tanggamu. Tapi aku yakin di dalam hati kecilmu, kamu tahu kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih layak. Sore itu Andra pergi, tapi benih keraguan mulai tumbuh dalam hati Alis. Bukan karena dia tergoda harta, tapi karena ia takut dirinya menjadi beban dalam hidupku. Malamnya saat aku menelepon dari pos luar kota, aku mendengar suaranya berbeda. Sia, kamu kenapa? Enggak apa-apa, cuma capek. Kangen kamu. Tapi aku tahu ada yang disembunyikannya. Aku pulang 2 hari kemudian. Saat itu hujan deras. Aku turun dari angkot, berjalan kaki menembus genangan, dan menemukan rumah dalam keadaan gelap. Sa, panggilku dari luar. Tak ada jawaban, tapi pintu tidak dikunci. Begitu aku masuk, aku lihat Alisah duduk di lantai, menangis sambil memeluk koper kecil. Wajahnya basah air mata. Aku bergegas mendekat. Sa, kamu kenapa? Kamu mau pergi? Dia menatapku. Aku nggak pantas buat kamu, Rama. Aku memeluknya erat. Kenapa kamu ngomong begitu? Iya, Teresa. Andra datang. Dia menawarkan semua hal yang dulu aku tolak. Dan untuk sesaat aku ragu. Aku ragu apakah kamu bahagia bersamaku. Aku menggenggam pipinya. Dengar, Alisah. Saat aku menikahimu, aku tidak butuh kamu jadi sempurna. Aku tidak peduli kamu siapa dulunya. Yang aku tahu, kamu adalah wanita yang rela tinggalkan semua demi aku. Itu tak ternilai. Ia memelukku lebih erat. Aku takut. Aku justru menghambat kamu. Aku menarik napas dalam. Kalau kamu mau pergi, aku tak bisa menahanmu. Tapi kalau kamu memilih bertahan, aku janji aku akan buat kita bahagia dengan atau tanpa uang.
dengan atau tanpa dunia. Kami menangis malam itu, tapi bukan karena sedih, melainkan karena ikatan kami diuji dan berhasil melewatinya. Esok harinya, Alisah menulis pesan pendek dan mengirimkannya ke nomor Andra. Terima kasih, sudah datang. Tapi aku sudah menemukan rumahku, dan rumahku ada dalam pelukan suamiku. Di tengah keringatnya, di bawah atap seng yang bocor, di warung kecil yang kami bangun bersama. Selamat tinggal, Andra. Setelah itu, Alisah tak pernah menoleh ke belakang lagi. Ia fokus pada usahanya, bahkan membuka kelas jahit kecil untuk ibu-ibu tetangga yang tidak punya penghasilan. Di setiap sorotan matanya, aku tahu wanita yang pernah disebut gembel itu kini menjadi cahaya bagi hidup banyak orang. Dan aku tetap lelaki berseragam yang mungkin biasa saja bagi dunia, tapi luar biasa di mata satu wanita. 2 tahun telah berlalu sejak pernikahan kami yang sederhana. Kini rumah kontrakan kayu, yang dulu hanya berisi 2 kursi plastik dan 1 tikar lusuh, perlahan telah berubah. Ada kulkas kecil hasil tabungan bersama, lemari baju dari kayu bekas yang dicat ulang olehku sendiri, dan sepasang meja belajar kecil untuk masa depan anak-anak kami nanti. Usaha Alisha berkembang cepat. Ia tidak lagi berjualan di trotoar pasar. Berkat ide kreatifnya dan promosi sederhana lewat media sosial, lapak jilbab dan baju muslimnya menjadi langganan ibu-ibu kampung sampai guru-guru sekolah. Bahkan ada pembeli dari luar kota yang memesan lewat WhatsApp. Aku nggak nyangka usaha kita bisa sampai ke luar kota, katanya suatu malam saat kami menghitung hasil penjualan sambil minum teh hangat. Aku menatap wajahnya. Aku selalu percaya kamu punya potensi. Dunia hanya butuh waktu untuk melihatnya. Alisah tersenyum, lalu mencium punggung tanganku. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih duduk di pinggir jalan, menunggu arah angin dan kejutan itu datang. Suatu pagi, seorang perempuan, parubaya, datang ke toko kecil kami mengenalkan diri sebagai Bu Ratna, pengurus koperasi dan ketua organisasi perempuan di kabupaten. Saya sudah lama dengar tentang usaha Alisah, katanya sambil menyesap teh buatan istriku. Saya ingin mengundang kamu jadi pembicara di acara pelatihan kewirausahaan desa. Allah sempat menolak, tapi aku dorong ia menerima sah. Ini bukan soal tampil, ini soal memberi inspirasi. Dan benar saja, saat Alisah tampil di forum itu dengan gamis sederhana dan suara tenang, semua peserta terpukau. Ia tak bercerita soal kekayaan, tapi soal ketekunan, soal keberanian memulai dari bawah, soal rasa malu yang harus ditelan demi bangkit dari keterpurukan. Setelah acara itu, banyak ibu-ibu yang datang minta belajar. Ada yang dari desa sebelah, ada yang dari komunitas perajin. Bahkan tak lama kemudian, datang tawaran kerjasama dari Dinas Koperasi Kabupaten. Beberapa bulan kemudian, kami menerima undangan makan malam dari Bupati setempat. Saya ingin bantu usaha Ibu Alisah berkembang, ujar Pak Bupati, sambil menyerahkan proposal kerjasama kemitraan. Tapi yang membuatku resah bukan tawarannya, melainkan gaya bicara orang-orang di sekitar meja. Kalau Ibu Alisah mau bantu kami nanti di pilkada, kami bisa support penuh segala pengembangan usaha, semua bahan baku, bahkan toko di pusat kota. Aku langsung tahu ini bukan lagi soal usaha. Ini sudah masuk ranah politik. Dan bagiku, ini bukan jalur yang tepat. Malam itu, sepulang dari acara, aku bicara dengan Alisah. Sah, kamu tahu kan? Tujuan kita dulu bukan ini. Kita hanya ingin hidup tenang. Usaha kecil, rumah sederhana, dan keluarga yang utuh. Ia mengangguk pelan. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia sedang berada di persimpangan. Beberapa hari berikutnya, Alisah gelisah. Ia sering terdiam memandangi etase toko, tak fokus menjahit. Bahkan saat aku ajak bicara, jawabannya singkat. Ada yang mengganggu kamu, Sah? Tanyaku suatu malam. Bukan mengganggu, tapi menggoda, jawabnya jujur. Aku menatapnya dalam. Kamu ingin ikut permainan mereka? Ia menggeleng cepat. Bukan itu, Rama.
Tapi bagaimana kalau kesempatan ini memang jalan yang Allah buka? Gimana kalau ini rezeki kita? Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami berdua tak lagi berdiri di titik yang sama. Seminggu kemudian, Alisah mengundangku duduk di warung kopi kecil belakang rumah. "Rama, aku sudah pikirkan semuanya," katanya pelan. "Aku akan tolak tawaran itu. Kita enggak perlu masuk dunia yang kita enggak pahami. Aku enggak mau kehilangan diriku dan aku enggak mau kehilangan kamu." Air mataku menetes tanpa sadar. "Syah, keputusanmu ini bukan cuma menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan hati kita." Kami berpelukan lama malam itu. Tak ada kata-kata, hanya pelukan dua insan yang pernah dihina, pernah dicibir, pernah ditinggalkan, tapi tetap memilih setia walau pintu dunia sudah menganga lebar. Beberapa waktu setelah itu, kami mendaftarkan usaha kami sebagai koperasi kecil berbasis rumah tangga. Alisya tak mengambil tawaran modal dari politikus manapun. Semua murni dari penjualan, tabungan, dan sumbangan para ibu binaannya. Ia pernah bilang padaku, "Lebih baik lambat tapi merdeka, daripada cepat tapi dijerat." Dan aku tahu hatinya tidak berubah. Istriku yang dulu dipanggil gembel, kini berdiri tegak. Tidak hanya sebagai istri prajurit, tapi sebagai pejuang kehidupan. Pelajaran penting dari kisah ini. Cinta sejati tidak melihat penampilan maupun status sosial. Rama mencintai Alisya bukan karena siapa dia, tapi karena kebaikan dan ketulusan hatinya. Dalam dunia yang sering menilai dari luaran, kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tumbuh dari hati, bukan dari dompet atau jabatan. Harga diri tidak ditentukan oleh harta. Alisya memilih meninggalkan segala kemewahan demi hidup jujur bersama lelaki yang menghargainya. Ia membuktikan bahwa kehormatan tak bisa dibeli dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki. Setiap ujian adalah bukti cinta yang tertinggi. Meski dihina, direndahkan, bahkan digoda masa lalu, Alisya dan Rama tetap saling genggam tangan. Mereka tidak hanya hidup bersama saat senang, tapi juga saat berat. Dan di sanalah kekuatan cinta diuji. Hidup sederhana tak berarti hidup kecil. Dari rumah kontrakan kecil, Alisah membangun usaha, membina puluhan perempuan, dan menjadi inspirasi nasional. Kisah ini membuktikan dari tempat paling sederhana pun bisa lahir perubahan besar. Pahlawan tidak selalu terlihat di televisi. Rama adalah seorang prajurit biasa, tapi prinsip, keberanian, dan pengorbanannya menjadikan dia lebih dari sekadar tentara. Ia adalah contoh laki-laki sejati yang memegang teguh cinta, kesetiaan, dan kehormatan sampai nafas terakhirnya. Jangan pernah meremehkan siapapun. Mereka yang dulu menghina Alisah karena penampilannya, akhirnya tertunduk saat tahu siapa dia. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia tidak bisa dinilai dari tampilan luarnya, karena setiap orang menyimpan kisah dan nilai yang mungkin tak bisa dibeli oleh siapapun. Ya,